kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, dunia perfilman Indonesia kembali berduka. Artis senior Rima Melati meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Jenazah artis senior Rima Melati pada Kamis malam disemayamkan di rumah duka RSPAD Gatot Subroto di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aktris senior yang namanya melejit dalam film berjudul Intan Berduri pada 1973 meninggal dunia di usia ke-82 tahun. Sejumlah keluarga dan kerabat berdatangan untuk menyampaikan duka pada keluarga. Rima yang memiliki nama asli Marjolin Tambayong sempat menjalani perawatan intensif di ruang ICU salah satu rumah sakit di Bintaro dan kemudian dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto karena kondisinya terus menurun. Rima Melati menikah dengan Frans Tumbunan pada 3 Desember 1973 dan dikarunia oleh 7 orang anak. Kita beralih ke informasi dan pemirsa, petugas unit Laka Lantas Polda Metro Jaya mengevakuasi bangkai mobil dari dasar kali di Jalan Abdullah Syafi'i, Tebet, Jakarta Selatan. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas terganggu sementara. Evakuasi mobil yang terjun bebas ke aliran kali kecil di Jalan Abdul Syafi'i Tebet, Jakarta Selatan sempat membuat kesulitan petugas. Selain karena lokasi yang sempit dan air kali yang dalam, petugas juga harus membawa mobil khusus untuk mengeluarkan mobil dari dasar kali. Setelah 1 jam, akhirnya mobil berhasil dikeluarkan dari kali. Awalnya tadi kendaraan Fortuner warna putih B sekian nopol ini dikemudikan oleh 1 orang laki-laki dan ada 2 orang laki-laki lagi rekannya. Nah, saat itu memang situasi turunan dari arah sana hilang kendali, nabrak pagar terus masuk ke kali. Proses evakuasi sempat membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Sementara kasus kecelakaan ditangani unit Laka Lantas Satlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Harga cabai rawit di sejumlah daerah terus melambung tinggi. Mahalnya harga cabai rawit ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu dan hama penyakit yang menyerang. Marisan, petani cabai di Malang Timur, mengaku sudah 30 tahun menjadi petani cabai rawit. Namun, kini ia hanya dapat merenungi nasib karena cabai di kebun miliknya diserang hama penyakit. Di ladang seluas 6.000 meter persegi ini, biasanya ia bisa memanen hingga 32 kg cabai tiap pekannya. Namun dalam sebulan terakhir ini, panen cabai di ladangnya menurun 30% dan ia hanya mampu memanen cabai maksimal 22 kg. Cuaca yang tidak menentu disertai serangan hama cacar membuat tanaman cabai miliknya banyak yang menghitam. Meski sudah melakukan perawatan, namun jika satu cabai sudah terkena cacar, seringkali cabai di dalam satu pohon ikut rusak. Inilah yang membuat harga cabai pun ikut naik di tingkat petani menjadi Rp78.000 per kilogramnya. Ini masih diobat, setiap minggu itu ada ya kalau orang petani itu cacar. Hitam gitu loh. Akibat adanya hama penyakit ini, membuat harga cabai terus melambung di sejumlah pasar tradisional di Malang, Jawa Timur. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pemirsa, ratusan nelayan di pesisir timur Sidoarjo tidak bisa melaut akibat langkanya solar. Mereka mengaku telah kehilangan penghasilan selama 2 pekan tidak melaut. Sejak 2 pekan terakhir, ratusan perahu nelayan di pesisir timur kota Sidoarjo, Jawa Timur parkir dan bersandar di pelabuhan. Para nelayan tidak bisa melaut karena sulitnya mendapatkan solar akibat adanya pembatasan pembelian solar dari pemerintah. Sementara ratusan nelayan ini membutuhkan sekitar 20 liter solar untuk sekali melaut. Mereka mengaku kehilangan penghasilan karena tidak adanya stok solar di sejumlah SPBU di dekat pelabuhan. Di sini tuh solar sudah langka 2 minggu. Kerja di laut agak kesulitan mencari solar.
Makanya orang-orang sini tuh sering nggak kerja ke laut, banyak yang nganggur di rumah. Para nelayan kini hanya bisa menunggu kebijakan dari pemerintah terkait pembelian solar. Nelayan juga keberatan jika harus membeli solar eceran di luar SPBU karena harganya yang lebih tinggi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dari ke tanah air pemirsa, Bali United akan segera memulai kiprahnya di Grup G Piala AFC 2022. Menjamu Kedah FC, pelatih Bali United Stefano Kugurateko optimistis skuadnya bisa meraih hasil positif. Bali United akan segera memulai kiprahnya di Grup G Piala AFC 2022 dimulai dengan menjamu Kedah FC yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Menjamu Kedah, Bali United hanya memiliki waktu efektif selama 3 hari pasca menghadapi Persebaya di Piala Presiden pada 20 Juni lalu. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi Serdadu Tridatu. Meski begitu, pelatih Bali United Stefano Kugurateko menyebut timnya siap untuk berlaga. We have opportunity to play. Like you say, my team come from Bandung. We played the President Cup there a few days ago. All the away teams arrive in Bali before of the home team, our team. And this is situation for football that we have to manage. We have our official competition, the President Cup, we have to play there. And of course, suppose also to Kedah to play his official game there in Malaysia against JDT, Johor, but they postpone the game so they can come here more fresh and more ready for the game. This for sure is not an excuse for our team. We're going to be very ready for tomorrow game. We're going to be very fit and motivation for tomorrow game. Hope. Coach Teko juga optimis Bali United mampu meraih hasil positif pada laga melawan Kedah FC nanti. Dengan bekal sebagai tim tuan rumah, Coach Teko memohon dukungan dari para supporter setia Serdadu Tridatu untuk menyemangati perjuangan para pemain di lapangan. Selain Bali United, PSM Makassar juga akan segera memulai perjalanannya di ajang Piala AFC 2022. Bakal menghadapi Kuala Lumpur City di laga perdana, Laskar Juku Eja menatap kompetisi dengan penuh percaya diri. PSM Makassar akan segera memulai perjalanannya di Grup H Piala AFC 2022 dengan menghadapi Kuala Lumpur City. PSM datang dengan komposisi pemain yang jauh berbeda dibanding musim lalu. Laskar Juku Eja juga telah menunjuk pelatih baru. PSM akan ditukangi oleh Bernardo Tavares asal Portugal. PSM bakal memakai 4 pemain asing yakni Yuran Fernandes, Everton Nascimento, Kenzo Nambu, dan William Pluim. Kehadiran Pluim diprediksi bakal sangat vital bagi PSM. Secara teknis, Pluim adalah otak serangan dari PSM. Ditambah lagi pemain asal Belanda itu juga mendapat kepercayaan sebagai kapten Juku Eja. Skuad besutan Tavares akan melakoni 2 pertandingan di babak penyisihan. Melawan Kuala Lumpur City pada 24 Juni, kemudian Tampines Rovers pada 20 Juni mendatang. Setelah ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana Indonesia Asian Para Games pada 2022, Organizing Committee Inaspok Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke MNC Group. Kunjungan Wali Kota Solo ini disambut hangat Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Gibran berharap MNC Group dapat mendukung penuh pelaksanaan Asian Para Games 2022 yang akan digelar di Solo, Jawa Tengah. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo menyambut hangat kedatangan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru saja ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Indonesia Asian Para Games Organizing Committee atau INASPOK. Selain silaturahmi, kunjungan Gibran ke MNC Group juga membahas sejumlah rencana kerjasama dalam pelaksanaan Asian Para Games 2022 yang akan digelar di Kota Solo pada 26 Juli mendatang. 11 negara akan mengikuti ajang ini, di mana mempertandingkan 14 cabang olahraga. Ini event yang sangat baik sekali ya, karena selain mengangkat branding Kota Solo, ini juga nanti akan menjadi salah satu trigger untuk pemulihan ekonomi. Itu intinya. Dan tadi kita juga berkesempatan untuk office tour bersama Pak Haritanu, ini luar biasa sekali. Dan harapannya ke depan event
Para Games 2022 ini bisa disupport oleh MNC. Diikuti 11 negara, ini akan menarik ya tentunya pariwisata ke Indonesia, khususnya juga ke Solo. Jadi tentu harus kita dukung. Dan MNC akan berkomitmen untuk mendukung jalannya Para Games ini semaksimal mungkin nanti. Dalam kunjungannya, Gibran juga melihat langsung studio dan fasilitas lainnya yang dimiliki oleh MNC Group dalam melakukan proses pemberitaan hingga penayangan. Tim Liputan iNews melaporkan.